teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pengantar hukum bisnis yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kasus Tidak Diberikannya Hak Kerja di PT Sriwijaya Air yang dialami oleh karyawan atas nama Joko Basuki Eka Wahyu Widayat. Perkenalkan, nama saya Syadila Febriana Maharani dengan NIM C1A 020019. Perkenalkan, saya Tri Kusmawati, NIM C1A 020020. Perkenalkan, saya Hati Demianti, NIM C1A 020055. Perkenalkan, saya Tisatu dengan NIM C1A 020057. Perkenalkan, saya Dianur Amani dengan NIM C1A 020077. Perkenalkan, saya Nikmawati Hoeriah, NIM C1A 020096. Deskripsi kasus Joko Basuki Eka Wahyu Widayat versus PT Sriwijaya Air bermula karena gugatan yang dibuat oleh Joko Basuki Eka pada tanggal 14 Juni 2022. Beberapa masalah dari dampak COVID-19. Nah, penggugat tercatat bekerja kepada tergugat sejak tanggal 17 September 2011 dengan jabatan First Officer atau CO Pilot, dan diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 10 September 2012. Selama bekerja, penggugat melaksanakan kewajibannya dengan kinerja yang baik dan integritas yang tinggi. Selama melaksanakan kewajibannya, penggugat memiliki hak untuk menerima pembayaran upah setiap bulannya sejumlah 28.500.000 dengan gaji pokok sebesar 19 juta dan tunjangan kualifikasi sebesar 9.500.000. Selanjutnya ada pernyataan penggugat. Di sini penggugat menyatakan terdapat beberapa haknya yang belum diberikan oleh perusahaan, yaitu berupa yang pertama, upah yang ditangguhkan bulan April dan Mei tahun 2020, kedua, kekurangan upah bulan Juni sampai Desember 2020, dan Januari sampai Agustus 2021. Kemudian ada tunjangan hari raya tahun 2021. Kemudian ada uang pisah sesuai poin 1, yaitu uang pisah 3 bulan gaji dengan jumlah sebesar 85.500.000. Kemudian ada sisa cuti 21 hari, yaitu sebesar 13.300.000. Dan yang terakhir ada sisa BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret sampai September 2021 sebesar 9.458.337. Penggugat menyatakan terkait ketentuan pembayaran upah tidak sesuai dengan kesepakatan oleh pekerja tersebut. Tidak sesuai dengan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab 4 Ketenagakerjaan. Penggugat juga menyatakan perusahaan tidak melakukan pembayaran tunjangan hari seperti yang sudah diatur dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Penggugat juga meminta hak uang pisah dengan membawa ketentuan IOM nomor 134 garis miring INT garis miring SJNAM garis miring 2021 poin 1 huruf C tertanggal 21 Mei 2021 yang berbunyi khusus untuk karyawan yang sedang dirumahkan baik pegawai tetap maupun PKW yang bermaksud ingin mengundurkan diri terus memberikan uang pisah 3 bulan gaji. Kemudian penggugat juga sebelumnya telah menerima saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Januari dan Februari 2021. Dan untuk berikutnya, perusahaan menyatakan tidak akan ada pemotongan upah dari peserta kerja bulan Februari 2021. Namun pada kenyataannya penggugat masih menerima pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Maret sampai September 2021. Oke, selanjutnya ada penyelesaian kasus. Untuk penyelesaian kasus sendiri secara umum, adapun alur penyelesaiannya yaitu yang pertama ada musyawarah, kemudian pada tahap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dan yang ketiga yaitu pada tahap pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, kemudian tahap yang terakhir yaitu terhadap Mahkamah Agung. Oke, untuk penyelesaian kasus, di sini yang pertama yaitu melalui musyawarah. Pada tanggal 23 Desember tahun 2021, penggugat menjawab tanggapan tergugat dengan nomor surat 0240 garis miring EXT garis miring HC garis miring 12 garis miring 2021. Namun tidak ada respon atau tanggapan lebih lanjut dari tergugat untuk
mengadakan atau memfasilitasi perundingan bipartit antara penggugat dan tergugat. Kemudian mencatatkan masalah perselisihan hubungan dengan industrial PHI ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yaitu dikeluarkannya anjuran nomor 567.2 strip 1690 strip HI garis miring 2022 tertanggal 21 April tahun 2022 yang dikeluarkan yang isinya anjuran sebagai berikut, di mana menganjurkan yang pertama hubungan kerja antara perusahaan PT Sriwijaya Air dengan pekerja Saudara Joko Basuki Eka Wahyu berakhir sejak tanggal 7 September 2021 sesuai dengan surat pengunduran diri. Kemudian yang B, agar perusahaan PT Sriwijaya Air membayar upah kurang bayar kepada Saudara Joko Basuki Eka Wahyu. Yang C, yaitu agar perusahaan PT Sriwijaya Air membayar uang pisah kepada pekerja Saudara Joko Basuki Eka Wahyu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kriteria waktu tertentu, alih waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja pasal 50A dan huruf B dan THR tahun 2021. Kemudian selanjutnya ada mengajukan gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, di mana kasus didaftarkan hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 di bawah register dengan 229 tanda garis miring SK HOK garis miring PHI garis miring tahun 2022 garis miring Pengadilan Negeri Serang. Dengan adanya gugatan tersebut, tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak mendasar dan tidak jelas atau obscure libel. Selanjutnya, penyelesaian gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan nomor 86 PDT Sus PHI garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Oktober 2022 D. Kemudian tergugat atau PT Sriwijaya Air meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, di mana pada tanggal 29 November tahun 2022 pemohon kasasi atau PT Sriwijaya Air meminta agar atau yang pertama yaitu menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sriwijaya Air. Kemudian yang kedua membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang nomor 86 PDT Sus PHI strip 2022 strip garis miring Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Oktober tahun 2022. Selanjutnya adalah pasal-pasal yang digunakan dalam kasus ini. Yang pertama adalah memperhatikan pasal 1865 Berkeligjuet for Indonesia dan pasal 136, pasal 163, dan pasal 180 Keterisian Indonesia Settlement. Bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dari masing-masing pihak berada pada penggugat dan tergugat. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan sehingga ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam memutus perselisihan PHK memperhatikan ketentuan dari pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial ini memperhatikan waktu peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial yang terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama, juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kemudian yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, di mana tergugat membayar uang pisah kepada pekerja, yaitu penggugat, sesuai ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 50 huruf A dan huruf B, dan THR tahun 2021. Kemudian yang keenam juga memperhatikan pasal 9 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Karena penggugat telah mengundurkan diri dan putus hubungan kerjanya dengan tergugat, serta memperhatikan dari pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, maka apa yang dimohonkan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dikabulkan dan dinyatakan ditolak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan adanya pemberlakuan sistem kerja atau jam terbang pada pilot dan co-pilot secara on-off selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sehingga berlanjut dengan adanya pengurangan gaji pada penggugat secara bertahap tanpa adanya penjelasan dari PT Sriwijaya Air dan tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan. Pengurangan gaji tersebut berlanjut sampai tahun 2021, yang dimana gaji penggugat berkurang sangat jauh dari take home pay yang seharusnya, dan juga gaji yang ditangguhkan atau dicicil tidak kunjung dibayarkan oleh PT Sriwijaya Air, sehingga Joko Basuki Eka Wahyudayat mengundurkan diri pada tanggal 7 September 2021. Dengan pengunduran diri tersebut, Joko Basuki Eka Wahyudayat meminta hak-haknya selama bekerja di perusahaan, yaitu berupa upah atau gaji yang ditangguhkan pada bulan April dan Mei 2020, kekurangan upah yang dimulai pada bulan Mei 2020 sampai bulan Agustus 2021, THR tahun 2021, uang pisah, sisa cuti, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 6 pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian, alur penyelesaian kasus ini cukup panjang dengan melalui banyak cara, di antaranya melalui musyawarah, mencatatkan masalah perselisihan hubungan industrial ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, mengajukan gugatan ke Paniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, dan tergugat PT Sriwijaya Air meminta permohonan kasasi ke MA. Namun, MA menolak eksepsi PT Sriwijaya Air, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menghukum tergugat untuk membayar secara tunai kepada penggugat. Penyelesaian kasus tersebut selesai karena putusan MA sudah berstatus berkekuatan hukum tetap. Yang pertama yaitu untuk menghindari potongan gaji oleh perusahaan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu pastikan bahwa karyawan memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan terkait hak-hak karyawan dan kewajiban mereka sebagai karyawan. Yang kedua yaitu jika karyawan harus memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dan memenuhi target kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, jika terjadi pemotongan gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karyawan dapat membicarakannya dengan atasan atau pihak HRD untuk mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, bagi seorang karyawan, pastikan bahwa perusahaan telah mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin. Yang ketiga, pastikan juga bahwa perusahaan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan hak-hak karyawan. Selanjutnya, yang keempat yaitu jika terjadi pelanggaran atas hak-hak karyawan dan tidak ada penyelesaian antara kedua pihak secara internal, maka seorang karyawan bisa melaporkan ke lembaga yang sesuai seperti yang dilakukan penggugat dalam kasus ini. Melalui Dinas Ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, dan jika masih belum adil bisa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Nah, jadi berikut presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami.